Selamat pagi Bu Purwanti. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas e-learning yang diberikan. Nama Darmawan Sugiarto, absen 6, 11 AKL 3. Jadi pertanyaan pertama itu tiga ancaman terhadap ideologi negara dan strategi mengatasinya. Nah, sebentar. Iya. Nah, yang pertama itu munculnya paham-paham radikal, paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Dia tuh jadi seperti kayak aliran sesat gitu. Nah, itu salah satu termasuk ancamannya. Terus ancaman yang kedua itu biasanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok masyarakat lainnya, yang mengandung unsur sara. Jadi ini bisa dibilang kayak memecah belah juga, karena ini kayak menjatuhkan paham ideologi Pancasila. Terus yang ketiga itu sikap apatis terhadap pemerintah. Sikap apatis itu kayak sikap tidak peduli terhadap pemerintah gitu. Nah, terus gimana nih cara strategi untuk mengatasi hal tersebut? Nah, yang pertama itu ada pemberantasan gerakan separatis. Nah, biasanya pemberantasan gerakan separatis ini dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Peningkatan patriotisme, rasa patriotisme dalam diri setiap warga negara. Terus ada pembekalan mental spiritual. Bisa ini dilakukan oleh pihak-pihak tokoh beragama. Terus penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Nah, ini kayak memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ideologi dan arti dari nilai Pancasila itu apa. Terus yang kedua itu sebentar. Yang kedua itu sebutkan minimal 3 ancaman terhadap politik dan strategi mengatasinya juga. Terus kalau ancamannya itu yang pertama munculnya pemerintahan yang otoriter. Yang kedua adanya intimidasi terhadap suatu kelompok atau perorangan atau individu. Terus yang ketiga itu adanya blokade. Nah, terus gimana cara untuk mengatasi hal ini? Yang pertama itu mengembangkan adanya demokrasi politik. Nah, biasa hal ini tuh gak bakal ada di negara yang menganut ideologi komunis. Nah, terus yang kedua itu mengaktifkan masyarakat sivil di dalam arena politik. Kayak contohnya kayak yang DPR revisi undang-undang RUKP itu kemarin, mahasiswa kan ikut gerak dalam melakukan reformasi. Itu artinya jiwa reformasinya masih hidup, masih ada. Terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini yang harus dilakukan oleh pada pemerintah kepada pemegang jabatan yang harus dilakukan. Jadi untuk menarik kepercayaan masyarakat. Terus abis itu ada minimal 3 ancaman yang ini nomor 3 di bidang ekonomi dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu ada inflasi, kedua pengangguran, terus yang ketiga infrastruktur tidak memadai. Untuk pengangguran biasanya ini dari masyarakat itu sendiri, dan untuk infrastruktur yang tidak memadai biasanya itu dari pemerintah yang melakukan. Jadi karena kurangnya infrastruktur yang memadai itu masyarakat kesusahan dalam dalam sarana dan prasarana. Terus strateginya itu yang pertama itu menciptakan lapangan kerja yang baru dalam skala yang besar. Nah, dengan tujuan ini memberantas adanya pengangguran. Terus yang kedua itu melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Ya, ini yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi pada periode sebelumnya. Dia mempadatkannya kepada infrastruktur. Terus yang ketiga menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif. Nah, seperti ini kan, jadi kalau iklim usaha yang kondusif itu jadi bisa terciptanya
lapangan pekerjaan yang baik, jadi kayak nggak rusuh gitulah. Terus yang keempat ini 3 ancaman di bidang sosial budaya dan strategi mengatasinya. Terus yang ketiga ini ancamannya tiga ini ada isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan. Nah, gimana cara strategi untuk dalam mengatasi hal ini? Yang pertama, kita sebagai warga negara kita harus menggunakan produk-produk dalam negeri, yaitu produk Indonesia. Terus yang kedua, melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Jadi ini kan seperti mengingat kembali atau bisa dibilang menolak untuk lupa tentang ada budaya-budaya yang di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia. Terus kayak apa ya, biarkan generasi-generasi muda itu untuk terus belajar, terus menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Nah biasanya kan kalau sekarang ini kan budayanya ke barat-baratan, biasanya itu westernisasi, itu budayanya ke barat-baratan. Jadi kayak pakai baju sepinggang lah, rambut diwarna-warnain lah, kayak gitu. Terus yang kelima dan terakhir ini, sebutkan minimal 3 ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu ada spionisme. Spionisme ini kayak dia tuh mengambil dari salah satu pihak musuh itu atau salah satu pihak negara lain, dia tuh melakukan spionasi atau kayak mengambil data-data objek-objek vital dari objek-objek vital negara, kayak misal data tentang keamanan kita, misalnya data tentang berapa anggaran untuk pertahanan yang kita miliki. Itu kan salah satu objek vital juga, jadi kayak berpengaruh besar, kayak kita tahu nih Indonesia cuma punya segini untuk anggaran pertahanan politiknya, pertahanan keamanannya. Terus yang habis itu ada invasi. Nah kalau invasi ini pasti kayak penyerangan besar-besaran terhadap suatu negara dengan menginvasi tempat tersebut atau mengambil alih tempat tersebut. Terus ada sabotase. Sabotase ini kayak sabotase ini dia tuh kayak gimana ya, kan sabotase dia menyabotase misalnya kayak data-data atau program-program yang dimiliki oleh negara, supaya program ini tuh bisa masuk ke, atau program ini atau data-data tersebut itu bisa masuk ke negara mereka. Jadi kayak mensabotase atau data tersebut mereka yang miliki gitu. Dia mensabotase, jadi kayak mengulang gitu deh, memprogram ulang sesuai dengan keinginan salah satu pihak atau suatu kelompok. Nah, cara mengatasinya ini pertama itu memperkuat pertahanan kita antar sesama masyarakat. Terus tidak memecah belah bangsa sendiri. Terus yang ketiga, menjaga pertalian daerah dan kesatuan. Terus yang keempat itu menjaga lingkungan daerah nasional manapun secara bersama-sama. Itu kan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian tugas e-learning yang sudah saya kerjakan. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.